Shalom, selamat pagi. Kembali dengan saya Pendeta Yakobus Frederick Naumuri di program yang kita kasihi, program Morning Call GPIB. Bagaimana kabar sahabat GPIB? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya juga mengucapkan selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya saya dan saudara dibebaskan dan dimerdekakan menjadi orang-orang yang baru daripada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari persiapkan pembacaan yang terambil dari Yohanes 20, Yohanes pasal 20 ayat 30 hingga 31. Sebelum membacanya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Daripada hal-hal yang kau sertai dari semalam istirahat kami. Sehingga kami dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami akan memulai banyak aktivitas di hari ini Tuhan. Namun biarlah kami memulainya dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami mendengar firman Tuhan menguatkan dan mengokohkan iman kami. Dan juga membimbing kehidupan kami di hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya dan hamba siap memberitakannya. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan yang terambil daripada Yohanes pasal 20 ayat 30 hingga 31. Beginilah bunyinya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rasanya sulit kalau saya dan saudara menolak rasa senang jika berjumpa dengan hari libur. Tentu kita akan merencanakan hari libur kita untuk pergi ke suatu tempat. Namun saat berlibur kita perlu itinerary atau jadwal waktu dan tempat yang akan kita tuju. Sebab jika kita berlibur tanpa itinerary, tentu dirasa kurang. Kita akan dibutakan dengan tempat yang kita tuju untuk berlibur, atau bisa dikatakan kita sedang berlibur tanpa sebuah tujuan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kali ini pun dalam pembacaan kita, penulis kitab Yohanes hendak menegaskan tujuan penulisan Injil. Yang pertama, yang perlu kita ketahui sebagai pembaca di masa kini tentang Injil ialah ada banyak bagian kisah yang tidak tercatat atau telah tereduksi. Sebab inilah kelemahan di abad tersebut, bahwa pencatatan pada kitab tersebut hanya menggunakan daya ingat seseorang yang melihat suatu kejadian. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama, walaupun adanya yang tidak tercatat atau tereduksi, namun tujuan utama penulisan pencatatan Injil dikatakan dalam pembacaan kita ialah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tujuan utama inilah yang tidak terelakkan oleh apapun. Sekalipun ya jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sahabat GPIB, kisah yang tidak terceritakan, namun tujuan penulisan itulah yang paling utama. Agar Injil itu dapat dikenal, Injil itu dapat dipahami, dan juga dihidupi dalam kehidupan orang banyak, terutama kepada kita, saya dan sahabat GPIB. Untuk itu, sahabat GPIB, melalui pembacaan dan perenungan ini, ada hal-hal yang dapat kita jalani dalam kehidupan atau di hari yang baru ini. Pertama, kitab yang kita imani, yaitu Alkitab, kitab suci kita ini, ya, kitab yang kita pelajari menjadi pedoman kehidupan kita, ditulis bukan tanpa alasan. Namun kitab ini, Alkitab ini, bertujuan agar kehidupan kita diterangi oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Dan agar kita menerima hidup yang kekal di dalam Dia yang telah mati, lalu bangkit bagi saya dan sahabat GPIB. Sehingga
Tidak ada yang sia-sia jika setiap hari, paling tidak saat kita mengikuti morning call, night call, atau bahkan juga ada yang mengikuti radio GPIB, secara tekun dan setia, sesungguhnya kita sedang memberikan diri kita untuk tetap berjalan di dalam terang Kristus. Hal kedua, yang dapat menjadi pedoman kita menjalani hari yang baru ini, yang telah disediakan oleh Dia ialah bahwa selalu ada tujuan dalam pekerjaan Allah atas kita. Saat orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Yesus saat itu, dan mereka orang-orang itu diutus untuk menulis kejadian tersebut, selalu ada tujuan untuk masa yang akan datang. Salah satu tujuannya adalah menjadikan tulisan mereka pedoman dan kekuatan bagi kita saat ini yang sedang membaca dan merenungkannya, yang kita sebut dengan Alkitab. Maka jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal ini juga berlaku bagi saya dan sahabat GPIB. Akan selalu ada tujuan dalam kehidupan kita untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sekalipun tidak terlihat langsung apa yang menjadi tujuan pada detik dan waktu itu juga, ya, tidak langsung mempengaruhi kehidupan kita bahkan rumah tangga kita, namun bisa jadi Tuhan dan Allah kita telah mempersiapkan hal-hal yang mempengaruhi, yang berdampak pada masa depan saya dan sahabat GPIB. Maka selalu nikmatilah, syukurilah setiap kejadian demi kejadian yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab tidak ada kejadian yang tidak Tuhan ketahui. Dan sekalipun kita harus berteriak minta tolong kepada Dia, dan harus menangis atas kejadian yang Tuhan izinkan itu, maka tidak ada suara dan tidak ada air mata yang Tuhan lewati begitu saja. Tuhan selalu tahu setiap tetesan air mata dan teriakan minta tolong daripada saya dan sahabat GPIB. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada program hari ini. Maka mari saya ajak jemaat Tuhan, sahabat GPIB untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar. Maka biarlah firman Tuhan itu memperkuat iman percaya kami kepadamu. Engkau telah mengajarkan kami agar tetap tekun dan setia. Karena kehidupan yang kami lalui dan kami jalani tidak adalah yang sia-sia. Sebab selalu ada tujuan agar setiap kehidupan kami beralaskan akan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ya Allah kami berdoa untuk GPIB. Baik secara sinodal, jemaat, maupun juga pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biar nama Tuhan saja dimuliakan dari tempat-tempat pelayanan. Dan Engkau juga ya Tuhan, yang boleh memberkati, memperkokoh, memperkuat daripada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan setia sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini berdoa dan sembahyang juga untuk kegiatan secara sinodal, secara khusus yang akan diselenggarakan sidang raya di bulan Oktober di Kota Makassar. Tuhan berkati panitia yang sampai saat ini berjerih lelah bekerja bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kehidupan kami yang saat ini menundukkan kepala. Kami berdoa untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara. Tuhan juga berkati. Rencana kami di hari ini, kami serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah sejak pagi ini hingga menjelang malam hari, nama Tuhan dimuliakan dari seluruh tindakan dan perkataan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk tim Morning Call, Night Call, dan juga Radio GPIB yang sampai saat ini juga tekun dan setia melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dari program GPIB ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami, ini doa kami, dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati lalu bangkit bagi kami. Kami telah berdoa dan sembahyang. Terpujilah nama Tuhan dan Allah kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan berkati.